Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Senin. Silakan Pendeta Robert. Hari Senin, meterai kedua dan ketiga. Mari kita buka Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Apa artinya? Artinya, merah adalah warna darah. Ya, ngeri ya, merah artinya warna darah. Penunggangnya memiliki pedang yang besar dan diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh. Jadi, artinya, meterai kedua ini dibuka, artinya penolakan akan Injil itu benar-benar terjadi. Ya. Injil benar-benar ditolak. Kalau Injil ditolak, apa yang terjadi? Semua berkat ditarik. Kalau berkat ditarik, yang ada tadi kutuk. Ya. Sudah pasti yang terjadi selanjutnya adalah penganiayaan. Penganiayaan akan terjadi. Jadi, suka atau tidak suka, orang Kristen akan mengalami yang namanya penganiayaan. Penunggang kuda itu tidak membunuh, namun dia mengambil damai sejahtera dari bumi dan sudah pasti hasilnya adalah penganiayaan. Persiapkan diri kita untuk penganiayaan. Selanjutnya, Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, tadi kuda merah ya, sekarang kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Apa artinya? Artinya ini, penunggang kuda hitam memegang sebuah timbangan di tangannya untuk menimbang makanan. Sebuah pengumuman disampaikan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Di tempat itu, gandum, minyak, dan anggur adalah kebutuhan dasar manusia. Memakan roti dengan cara menghitung berat gandum dengan hati-hati mengisyaratkan adanya bencana kelaparan. Nanti bencana kelaparan akan terjadi. Kalau orang tidak makan, segala sesuatu bisa terjadi. Yang tidak bisa kita bayangkan bisa terjadi. Nah, umat Tuhan di tengah-tengah bahaya kelaparan, disitulah semua dites, diuji. Iman, kekuatan, dia masih setia gak? Apa dia masih ke gereja kah? Atau dia masih sayang sama jabatan posisinya di kantor? Atau ini masalah perut ya, perut. Kalau orang udah perutnya mulai terusik nih, kayaknya udah udah susah ya. Pemandangan di meterai ketiga menyatakan upah 1 hari kerja hanya cukup untuk membeli makanan secukupnya untuk 1 orang. Untuk menghidupi 1 keluarga, upah sehari akan digunakan membeli 3 cupak jelai, makanan yang lebih murah untuk orang miskin. Yang harusnya kita makan enak, makan kenyang, sekarang kita misalnya hanya makan ubi kah atau singkong kah. Ubi enak loh. Oh, ubi enak ya. Tapi masalahnya ada orang yang biasanya makan roti ya. Mungkin kayak orang di barat makan roti. Tapi kalau dia pas udah di nggak ada roti atau mungkin nggak ada nasi, wah kayaknya udah disitulah imannya diuji dan itu akan terjadi di besok hari. Oke, jadi kita langsung di materi kedua dan ketiga ya. Silakan Pendeta, ada yang mau ditambahkan? Meterai pertama, kedua, ketiga ya. Ini apa saya katakannya, bukan seperti nomor urut, bukan ya, tapi satu era, satu situasi yang terjadi. Jadi meterai pertama itu seperti yang kita bicarakan minggu lalu, murid-murid itu masih fire-nya luar biasa. Semakin fire-nya luar biasa, jangan lupa situasi politik itu mempengaruhi penyebaran Injil juga. Zaman itu
politik yang terjadi, situasi bukan politik ya, situasi yang terjadi waktu itu adalah bahwa yang menguasai dunia ini adalah Roma. Kalau di Daniel mimpi Nebukadnezar itu adalah kaki dari besi. Bayangkan yang mereka jajah itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi begitu ada sekelompok orang yang berkumpul, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Mereka melihatnya dari sudut pandang politik, bukan dari sudut pandang rohani. Oh, ini mau kudeta ini. Ya gitu ya. Jadi dengan situasi yang terjadi waktu itu terhimbas kepada pekabaran Injil. Sehingga dibuatlah satu kebijakan-kebijakan yang memberatkan pekabaran Injil ini tersebar. Yang pertama tadi adalah kuda apa? Kuda putih. Enggak, yang kedua kuda merah. Padam. Kuda merah padam. Di situ terjadi penganiayaan, dibunuh dan lain sebagainya. Nah, bayangkan setelah orang diancam, dianiaya, baru masuk kepada meterai yang ketiga, yaitu meterai yang warna kuda warna hitam ya. Ya, hitam. Itu ada gandum apa segala macam. Berarti setelah situasi yang terjadi, orang takut mengabarkan Injil, otomatis Injil tidak tersebar kan. Nah, kelaparan kan orang secara secara rohani. Jadi kembali yang mau saya ingatkan adalah bagian pertama adalah ini loh kualitas daripada umat Tuhan itu sebelum masuk ke sesuatu yang lebih mengerikan lah boleh saya katakan. Masuk dulu ke satu peristiwa sudut pandang sorga kan, menang dia lihat, menang. Tapi di samping kemenangannya ini akan ada yang terjadi. Itulah meterai-meterai yang satu persatu mulai dibuka. Dan meterai ini sudah terjadi dulu. Tapi jangan lupa ini pun akan terulang. Penganiayaan akan terulang, kelaparan pun akan terulang. Tapi jangan bayangkan penganiayaan itu terjadi persis seperti yang lalu. Mungkin nanti kita lanjutkan aja lah, karena waktu juga. Oke, terbatas. Pendeta ditahan dulu. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini.